kabar rekan semua? Mari cek sound. Selamat siang. Siap. Jaya. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Serta saya ada Ibu Fauzia Husna yang akan menjadi penyaji, dan depan saya sebagai kameramen bernama Muhammad Fadil Afendi. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan alur presentasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila pada ujian skripsi menit ke-21 sampai 40 yang dibawakan oleh Bapak Imade Sukesna Panji Yuda Padesama. Penyaji akan memaparkan materi, dan setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon teman-teman untuk mencatat pertanyaan selama presentasi berlangsung, dan kita akan diskusikan di sesi tanya jawab di akhir. Untuk memastikan waktu, langsung saja saya serahkan sesi ini kepada penyaji Ibu Fauzia Husna. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan membahas tentang butir Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, implementasi butir-butir Pancasila terhadap skripsi di menit 21 sampai 40. Yang pertama, keterlibatan penggarap dalam pengolahan tanah dapat menerbitkan kemiskinan. Pembagian hasil yang tidak seimbang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi petani. Implementasi masuk ke dalam sila keempat. Pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk kepentingan para penggarap. Kebijakan yang dibuat harus berpihak pada rakyat yang banyak. Yang kedua, implementasi terhadap sila kelima. Kondisi penggarap yang rentan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa tujuan sila kelima belum tercapai sepenuhnya. Harusnya dikelola secara adil dan merata sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk para penggarap. Yang kedua, pemanfaatan uang ganti rugi menunjukkan hasil yang produktif. Namun masih ada masyarakat yang belum sejahtera. Diharapkan ke depan pemanfaatan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu masuk ke dalam implementasi sila Pancasila yang kedua, yaitu setiap individu berhak atas kehidupan yang layak. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan uang ganti rugi merupakan upaya untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup manusia. Yang kedua, implementasi terhadap sila kelima, yaitu hasil dari pemanfaatan uang ganti rugi harus dibagi secara adil dan merata, sehingga tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Selanjutnya, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, dan psikologis. Implementasinya masuk ke dalam sila kedua, yaitu berkaitan dengan martabat dan hak-hak asasi manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut adanya keseimbangan antara aspek material dan non-material dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, implementasi ke sila kelima, yaitu pentingnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis.
penting untuk memahami dan mempertimbangkan perasaan dan kepentingan emosional. Kepentingan emosional semua pihak, termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bijaksana dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi semua pihak. Sekian implementasi pada menit ke-21 sampai 40. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Jasa. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Jasa. Sekarang mari kita masuk ke tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Selamat siang Bu Fauzia. Saya ingin bertanya mengenai slide yang poin pertama. Pada sila kelima Pancasila, mengapa sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terkait kebahagiaan para penggerak? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Binka tadi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Pak. Terima kasih moderator atas waktunya. Sama juga apa yang ditanyakan oleh rekan kita Pak Binka tadi tentang kondisi penggarap. Nah, ini saya kaitkan dengan sila kelima Pancasila juga, bahwa dijelaskan kondisi penggarap yang rentan terhadap kemiskinan karena pengelolaan yang tidak adil dan merata, sehingga dampaknya belum bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana contoh konkret bahwa keadilan sosial tersebut yang menurut sila kelima Pancasila belum sepenuhnya dirasakan oleh para penggarap? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Binka. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh penyanyi. Silakan. Oke, yang pertama saya di sini akan membahas tentang pertanyaan dari Ibu Pinka. Pertanyaannya, mengapa tujuan sila kelima Pancasila belum tercapai sepenuhnya terkait kondisi para penggarap? Menurut saya, tujuan sila kelima Pancasila yaitu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Belum tercapai karena kondisi para penggarap masih rentan terhadap kemiskinan. Seharusnya pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil dan merata agar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat dan termasuk juga kesejahteraan bagi para penggarap. Begitu Ibu Pinka. Terima kasih, Mas. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Artika. Yang intinya contoh konkret bahwa keadilan sosial menurut sila kelima Pancasila belum sepenuhnya dirasakan oleh para penggarap. Jadi contoh konkretnya itu salah satunya banyaknya penggarap lahan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena hasil mereka tidak sebanding dengan upah atau akses yang mereka terima. Selanjutnya pengelolaan sumber daya seperti lahan pertanian yang tidak merata dan masih terpusatnya pada segelintir pihak menyebabkan para penggarap tidak mendapatkan hak yang seharusnya dibagi secara adil dan merata. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan serta Bapak atas waktu dan perhatiannya.
Izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke Jakarta. Jalan-jalan naik sepeda sampai ke Kaulah. Di sini perjumpaan kita. Semoga ilmu dari kami bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum.